sih? Halo guys, selamat datang di channel Insight Movie. Tak bosan-bosannya lagi bersama saya, Fatia. Kali ini kita akan membahas lagi alur cerita film yang berjudul Unbroken. Film ini berasal dari USA dan disutradarai oleh Angelina Jolie, rilis pada tahun 2014 lalu loh, dan dibintangi oleh Jake O'Connell. Film yang diambil dari kisah nyata seorang Louis Zamperin sebagai Olimpian Amerika Serikat dan perwira militer. Pada masa Perang Dunia II, ia menjadi tawanan tentara Jepang. Oke, daripada penasaran dengan filmnya, mending langsung aja cus, kita mulai. Film yang berawal dari beberapa prajurit angkatan udara yang sedang menjalankan tugasnya melawan musuh di daerah Jepang, yaitu melemparkan bom dari udara. Setelah melemparkan bombardirnya, tak lama pintu bom itu macet dan musuhnya pun datang menyerang. Zem pun harus beraksi menutup pintu bom itu, dan teman-temannya banyak yang terluka akibat serangan musuh. Setelah semua musuhnya dapat dikalahkan, tetapi tenaga hidrolik pesawat mereka pun tak berfungsi, namun masih bisa terbang. Mereka harus menunggu 5 jam terbang untuk sampai ke markasnya nih teman-teman. Kemudian saat sedang menatap awan, Zem pun mengingat akan masa kecilnya nih, yang dimana ia sedang berdoa dan mendengarkan ceramah di gerejanya. Di sekolahnya, ia menjadi anak yang nakal. Saat dikejar oleh pembina sekolahnya, ia berlari kabur dan mengumpatkan rokok dan botol mirasnya. Tak lama, teman-temannya pun datang menghina dan menghajar Zem. Lalu pembinanya pun datang, membawakan Zem ke rumah orang tuanya, dan mengadukan apa yang dilakukan Zem selama di sekolahnya. Malam harinya, ia pun dipukuli oleh ayahnya. Keesokan harinya saat di sekolah, Zem melihat teman-temannya sedang latihan lari. Ia pun hanya mengamati saja temannya. Tak lama, ia pun ketahuan dan berlari keluar lapangan. Saat sedang berlari, ia pun ditemani oleh kakaknya yang bernama Pat. Pat pun yakin kalau Louis Zamperin memiliki bakat menjadi atlet lari. Meskipun Louis tak yakin, Pat pun meyakinkan Louis kalau ia pun bisa seperti kakaknya. Akhirnya, ia pun berlari dan dilatih oleh Pat. Hari demi hari ia latihan lari, hingga ia memasuki masa dewasa nih teman-teman, yang dimana ia ikut lomba lari atletik dengan teman-temannya. Ia pun selalu memenangkan lomba larinya, dan kini resmi menjadi pelari SMA tercepat dalam sejarah Amerika, lalu terdaftar dalam Olimpiade. Keesokan harinya, ia pun berangkat ke Tokyo untuk mengikuti Olimpiadenya. Yap, kita kembali lagi nih, di mana Zem dan teman-temannya sedang mendaratkan pesawatnya, tetapi terlalu cepat untuk landasannya, dan pesawatnya pun oleng. Akhirnya, mereka pun mendarat dengan selamat. Di markas, Zem sedang latihan berlari yang ditemani oleh temannya. Tak lama, teman lainnya pun menghampiri mereka berdua dan memberitahu bahwa mereka mendapatkan misi nih, karena pesawat B-24 belum tiba di Kanton dan mungkin masih terdampar. Lalu mereka berangkat menggunakan pesawat yang tadi dipakai, di mana pesawat itu sudah oleng. Saat sedang terbang di atas lautan, tak lama mesin pesawat itu pun rusak dan bersiap akan hantaman ke laut. Saat suasana sedang kacau, Zem kembali mengingat saat lomba Olimpiadenya. Ia berlari menawan pesaingnya, sedangkan keluarganya mendengarkan radio dari rumahnya. Tak lama, Zem pun memenangkan lomba tersebut. Yap, kita kembali lagi nih, di mana pesawatnya pun akhirnya jatuh di tengah laut, dan seketika langsung hancur. Disitulah, Zem pun masih terjebak karena kakinya tersangkut nih teman-teman. Lalu ia berusaha dan akhirnya berhasil naik ke atas permukaan laut. Ternyata, yang selamat dari kecelakaan itu hanya tinggal bertiga. Lalu Zem pun menarik perahu karet dan menaikinya. Di situ, keadaan Phil terluka di bagian kepala, dan Mike pun putus asa dengan keadaannya. Keesokan harinya, mereka melihat pesawat yang melewati mereka dan berusaha agar ada yang melihat mereka, tetapi upayanya pun belum berhasil. Di hari ketiga, persediaan makanan mereka pun habis.
Namun tak lama, terdapat burung yang hinggap di perahu mereka. Mereka pun langsung menangkap burung itu dan memakannya. Tetapi mereka malah muntah nih teman-teman. Akhirnya, mereka mencoba menangkap ikan di sana dan memakannya. Hari ke-18, di malam harinya, perahu mereka diterjang ombak nih. Saat itu, Zem berdoa dan berjanji kepada Tuhannya. Jika ia selamat dari ombak ini, ia akan berdedikasi seluruh hidupnya untuk Tuhannya. Akhirnya, keesokan harinya, mereka selamat dari terjangan ombak itu. Di hari ke-27, perahu mereka dikelilingi oleh ikan hiu nih. Mereka pun menangkap salah satu hiu tersebut untuk dimakan. Lalu, Zem pun melepaskan perbannya pil. Tak lama datang pesawat, di mana pesawat itu menembaki perahu mereka. Mereka pun langsung menenggelamkan diri ke laut, dan terdapat hiu-hiu di sana. Setelah berhasil kembali naik ke perahunya, mereka pun ditembaki lagi. Zem pun menenggelamkan diri lagi ke laut. Tetapi Meg dan Philip tetap berada di perahunya. Mungkin mereka sudah pasrah. Saat Zem kembali naik ke perahu, dikiranya mereka sudah mati dan ternyata masih hidup nih teman-teman. Tak lama, perahu mereka pun bocor dan segera menambal perahunya. Kemudian setelah kejadian itu, Meg pun akhirnya meninggal dunia. Lalu jasadnya dibuang ke laut tersebut. Di hari ke-45, Zem dan Phil ditemukan dan diselamatkan oleh tentara Jepang. Tapi ternyata di sana ia malah ditahan dan dikurung. Ia pun dipisahkan dengan Philip. Keesokan harinya, ia dibawa untuk dipertemukan oleh pemimpin dari Jepang. Mereka menanyakan tentang lokasi radar B-24. Zem pun disuruh menggambarkan dari bom Norden. Lalu ia dibawa kembali ke dalam tahanannya. Di situ, Zem pun mengamuk dan mengundang tentara Jepang untuk melihatnya. Lalu ia dihajar dan dipukul oleh tentara Jepang itu. Kemudian ia dipertemukan oleh Philip. Mereka berdua disuruh melepaskan pakaiannya, lalu disiram air. Tak lama, mata mereka ditutup dan tangannya pun diikat. Lalu digabungkan dengan prajurit Amerika lainnya. Keesokan harinya, para prajurit Amerika yang ditangkap oleh tentara Jepang dibawa ke suatu tempat, yang dimana Zem dan Phil dipisahkan dengan truk yang berbeda. Setelah sampai, mereka dikumpulkan untuk berbaris. Tak lama, datang Kopral Watanabe, yang ternyata Zem pernah bertemu di lomba olimpiadenya. Saat Kopral tersebut memberikan arahan, ia melihat Zem yang menatapnya. Ia pun langsung menegur Zem dan memukul hidungnya hingga berdarah. Nah, saat malam hari, tahanan baru akan dibawa ke tempat tidurnya. Keesokan harinya, para tahanan sedang baris berbaris. Tak lama, Kopral Watanabe mengumumkan bahwa kampnya Omori memiliki banyak bakat nih. Saat ditanya yang ikut olimpiade berlari, Zem pun ditantang untuk lomba lari dengan kawannya. Tetapi Zem pun kalah dari larinya dan ia pun terjatuh. Lalu ia pun dipukul oleh Watanabe lagi. Keesokan hari, para prajurit Amerika disuruh untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tahanan tersebut. Tetapi mereka sambil menjalankan aksinya nih. Saat sedang di baraknya, salah satu temannya ada yang ketahuan memiliki kertas yang tersembunyi. Dan akhirnya, salah satu temannya dihajar. Di malam harinya, saat semuanya sedang tertidur, tiba-tiba datang Watanabe memukul Zem hingga berdarah. Keesokan harinya, Zem dipanggil. Karena diberitahu bahwa di Amerika, Zemper ini sudah tewas, dan memberitahu ke keluarganya ia tewas dalam perang. Lalu Zem ditawarkan dari pihak Jepang untuk mengabari keluarganya kalau ia masih hidup, tapi dengan syarat. Kemudian ia pun berangkat ke Tokyo dan ditemani oleh pihak radio dari Jepang. Di sana, Zem mengabari keluarga dan negara Amerika bahwa ia masih hidup, dan syaratnya ia harus bilang kalau di Jepang ia diperlakukan baik dan dalam kondisi sehat. Saat ini ia magang di tahanan Tokyo. Nah, setelah selesai siaran, ia sedang makan. Tak lama, staf radio itu pun menghampiri Zem dan menawarkan untuk berbicara di radio lagi. Tentang apa yang dikatakan Amerika, ia harus bicara lagi di radio. Mereka pun juga menawarkan untuk tinggal di Jepang karena sangat nyaman. Tapi,
Zem pun menolaknya karena itu tidak benar. Setelah menolaknya, ia pun dikembalikan lagi ke tempat tahanannya. Di sana ia diikat dan diancam oleh Watanabe. Kalau teman-teman seprajuritnya harus menghajar Zem. Kalau tidak, Philip yang akan disiksa oleh Watanabe. Tak tega melihat itu, Zem akhirnya menyuruh teman-temannya untuk memukuli dirinya. Hingga akhirnya ia pun terbujur tak berdaya. Come on, hit me! Keesokan harinya, saat semua prajurit menonton pertunjukan yang dilakukan prajurit lainnya, tiba-tiba Watanabe menghampiri Zem dan memberitahu bahwa ia mendapatkan promosi dan akan meninggalkan Omori besok. Watanabe meminta Zem untuk memberi ucapan selamat kepadanya, tetapi ia enggan berbicara. Keesokan harinya, perpisahan dengan Kopral Watanabe. Esok hari saat sedang tertidur, Zem dibangunkan untuk segera pindah camp. Lalu semua prajurit dibawa menggunakan kereta menuju suatu daerah pegunungan nih teman-teman. Di sana mereka diturunkan di daerah tambang batu bara, di penjara Naotsu, yang dimana banyak prajurit Amerika dijadikan budak oleh tentara Jepang. Saat disuruh berbaris, Zem pun hampir terjatuh. Tak lama, datang kembali Sersan Watanabe. Ia memberitahu bahwa mereka adalah musuh Jepang dan membantu Jepang dengan bekerja di kapal tongkang batu bara. Jika tidak ada yang mau bekerja, akan dieksekusi. Lalu Zem pun dipukul lagi oleh Watanabe. Keesokan harinya, para prajurit disuruh bekerja mengangkat batu bara, yang diawasi oleh komandannya. Para prajurit Amerika itu pun tampak kelelahan. Tak lama, Sersan Watanabe mengumumkan bahwa Presiden Amerika, yaitu Roosevelt, meninggal. Para prajurit yang mendengar itu pun sedih. Setelah itu, mereka disuruh bekerja lagi nih. Dan gak lama, Zem pun didorong lalu terjatuh, membuat kakinya menjadi pincang. Keesokan harinya saat bekerja, Zem pun kelelahan dan ia pun beristirahat sebentar. Tetapi ia ketahuan oleh pengawasnya, yang dimana ia dihukum oleh Watanabe. Dengan kaki yang pincang, ia disuruh mengambil kayu yang besar, lalu mengangkatnya hingga di atas kepala. Awalnya, Zem pun tak kuat mengangkat kayu tersebut. Dan Watanabe berpesan, jika Zem menjatuhkan kayunya, langsung tembak saja dia. Para prajurit lain yang melihat itu pun tak tega. Tapi akhirnya ia berhasil mengangkat kayu itu. Lalu Zem pun juga menatap mata Watanabe, yang membuatnya marah. Lalu Watanabe memukul dan menyiksa Zem hingga pingsan. Keesokan harinya, para prajurit Amerika dikumpulkan dan berbaris. Dan pihak Jepang pun mengumumkan bahwa perang telah mencapai titik akhir. Pihak Jepang mengundang para prajurit untuk mandi di sungai Hokura. Lalu para tahanan itu pun dibawa menuju sungai Hokura. Setelah berada di sungai itu, tak lama pesawat Amerika datang untuk menjemput para prajuritnya. Di sana, para tahanan itu pun senang karena perang telah usai. Akhirnya, para prajurit itu bebas dari tawanan Jepang nih, dan dijemput kembali oleh Amerika. Setelah sampai di Amerika, Zem pun sujud syukur karena telah selamat sampai ke negaranya. Lalu keluarganya pun menjemput Zem. Terlihat tangis haru dari keluarganya nih. Ya, itulah akhir dari film ini. Setelah kembali, Zem pun akhirnya menikah dengan pacarnya yang bernama Cynthia Applewhite dan memiliki 2 anak. Lalu temannya yaitu Phillips menikah dengan pacarnya yang bernama Ceci. Sedangkan Watanabe bersembunyi beberapa tahun sebagai penjahat perang. Setelah kejadian itu, Zem pun menepati janjinya, yaitu mengabdi kepada Tuhannya. Lalu ia kembali ke Jepang, ke tempat ia dipertemukan dengan Watanabe. Tetapi, Watanabe menolak untuk menemuinya, mungkin karena malu kali ya. Akhirnya, Zem menyadari mimpinya dan berlari lagi di Olimpiade Jepang yang di usia 80 tahun. Nah, pesan yang bisa kita petik dari film ini adalah semangat yang tak terpendamkan yang terdapat di dalam diri Louis Zamperin bisa menjadi kemenangan nih. Oke, sekian dari film ini. Akan lebih seru dan menegangkan jika kita menonton film yang aslinya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan film berikutnya. Bye-bye!